lagi dengan saya, Saada Mariati, calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan wawancara dengan mewawancarai kepala sekolah dalam menunaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Maaf mengganggu waktunya, saya mau mewawancara Ibu perihal pengambilan keputusan yang Ibu ambil tentang kebijakan yang ada di sekolah kita. Mungkin pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan, Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika sama bujukan moral? Ya, itu di setiap tahun setiap sekolah terus ada dilema seperti itu. Contohnya di sekolah kita itu kan ada siswa yang jadi atlet ya. Nah, dia kan harus latihan untuk mengembangkan kemampuannya di bidang itu. Nah, tapi latihannya itu kan berbenturan dengan waktu sekolah. Nah, kalau kita berikan rekomendasi untuk siswa tersebut, siswa yang lain kan menjadi iri, cemburu, gitu kan. Nah, karena itu kita harus mengidentifikasi sejak ditentukan bahwa siswa tersebut memang harus mengikuti latihan untuk pengembangan kemampuannya, ya, apalagi dia sudah menjadi atlet nasional ya. Jadi itu selain memberikan rekomendasi juga diiringi dengan konsekuensi. Kalau misalnya dia ingin punya nilai, tentu harus mengikuti pelajaran meskipun pelajarannya tidak dilakukan di dalam kelas. Misalnya dilakukan secara online atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh pelajaran, supaya dia tetap punya nilai gitu, meskipun kehadiran di kelasnya sangat minim. Karena kan berbenturan waktunya dengan waktu latihan. Itu menyelesaikannya. Sebenarnya setiap masalah juga ada ya dalam penyelesaiannya kalau kita mau menyelesaikannya. Iya betul, ada aja. Ya tadinya Bu, yang Ibu mungkin pertanyaan mengidentifikasi, mengidentifikasi setiap kasus yang ada di sekolah kita. Selanjutnya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, itu saya sering melakukannya dengan bermusyawarah, terutama ya dengan para senior, guru senior atau para PKS yang ada di sekolah ini. Jadi sehingga ada banyak masukan seperti kemarin pengambilan keputusan untuk melaksanakan pesantren kilat gitu kan ya. Ada beberapa usulan dari rekan-rekan guru. Nah, kemudian kita ambil keputusannya seperti itu. Nah, kalaupun misalnya nanti ada hal yang harus kita perbaiki, harus kita revisi ya, mungkin untuk kegiatan selanjutnya. Nah, terus langkah apa yang Ibu ambil untuk menentukan kebijakan ini? Ya, ini harus baik ya ke kedua belah pihak ya. Jadi untuk satu pihak baik, satu pihak yang lain juga baik, karena kedua-duanya mengandung unsur kebaikan. Dan kedua-duanya itu harus paham. Kalau saya mengambil keputusan ini, tentu ini juga sudah dengan pertimbangan ya untuk kebaikan si A dan untuk kebaikan si B. Jadi langkah-langkahnya sudah ditempuh ya Bu selama ini, jadi dari mulai musyawarah dulu dengan guru-guru, terus apa yang terbaik mungkin untuk jangka panjang dan jangka pendek untuk kebaikan, sehingga ada hal yang harus dilakukan.
Terus hal apa yang menurut Ibu eh, pengambilan keputusan yang efektif saat Ibu mengambil sebuah keputusan? Ya, itu sesuai dengan aturan yang sudah dibuat aja, ya, sesuai dengan aturan. Kemudian sesuai juga biasanya kalau terkait dengan masalah dana, ya itu juga harus sesuai dengan perencanaan. Kalau misalnya di tengah-tengah ada hal yang mendesak, nah itu kita bicarakan dulu, betul-betul harus dibicarakan. Misalnya ada kegiatan yang tidak terdapat di dalam Arkas. Nah kita bicarakan dulu itu nanti apakah dimasukkan ke dalam anggaran perubahan kalau memungkinkan, ya soalnya ini kegiatan baik harus segera dilaksanakan gitu kan, tidak bisa menunggu sampai tahun ajaran baru gitu. Jadi ya kegiatannya tetap dilaksanakan dan tercover secara finansial. Ya, berarti ya Bu sesuai dengan perencanaan, terus melakukan musyawarah. Kalau memang itu baik, itu segera dilaksanakan. Ya. Tapi ada tadi apa ya? Anggaran revisi. Selama Ibu mengambil keputusan ini, tantangan apa yang biasanya dihadapi oleh Ibu? Kendala atau tantangan malah apa ya, tantangan lebih ke ini mah semuanya gitu. Ya memang dalam sekolah memang harus punya punya ketegasan selain kebijaksanaan, karena itu berkaitan dengan mengurus orang banyak ya. Iya. Anak-anak, juga komunitas guru-guru, gitu kan, tata usaha dan sebagainya. Jadi kalau tidak tegas, ya kasihan juga mereka, jadi ngambang gitu. Tapi kalau sudah ditentukan ya, insya Allah kalau di sini sih sekolah semuanya ya mendukung lah, ya mendukung pada keputusan kepala sekolah. Iya Bu. Jadi harus tegas, bijaksana, bertanggung jawab. Soalnya ini demi kepentingan orang banyak. Ya. Terus ada, kalau Ibu sudah merencanakan sebuah keputusan, kalau Ibu sudah merencanakan sebuah keputusan, itu pada pelaksanaan tertata sesuai jadwal apa harus ngambil keputusan yang lain gitu? Kalau sudah direncanakan itu memang harus dilaksanakan, sebisa mungkin dilaksanakan sesuai ya. Tapi kalau kemudian di perjalanan seperti tadi ada hal-hal yang penting mendesak dan itu baru, nah itu kita membuat perubahan perencanaan yang tadi ya. Jadi ada perubahan lah dari rencana kegiatan yang sudah kita buat ya, dan itu memang setiap tahun juga selalu ada. Iya, selalu ada saja. Kalau begini Bu, kalau keputusan Ibu ada nggak yang berbenturan dengan kebijakan dari Dinas Pendidikan? Apa yang disikapi oleh Ibu ketika itu ternyata ada perbedaan? Berbenturan ya? Iya. Kalau berbenturan sih kayaknya nggak ada ya. Soalnya selama ini kita juga kan melaksanakan kebijakan dari dinas, jadi insya Allah nggak ada sih. Kalau berbenturan kita ada yang berbenturan ya, masalah itu absen siswa ya. Nah itu mungkin agak sedikit berbenturan, tapi itu juga akan sangat bergantung dengan keputusan guru-guru juga. Misalnya siswa yang absennya lebih dari 10%, ya. Nah itu kan harus ada punishment ya, harus ada hukuman gitu. Nah tapi kan sekarang tidak boleh meninggalkan siswa di kelas yang ini ya, kita harus terus sesuai dengan kebijakan sekolah inklusif juga kan begitu. Tidak boleh ada anak yang tinggal kelas, itu tidak boleh, karena itu akan menjatuhkan mental. Dan kita tidak tahu anak itu berkembangnya itu kapan gitu kan, mungkin di SMP, mungkin di SMA, atau mungkin juga di perguruan tinggi. Dan itu jangan kita jegal ketika di sini. Saya sangat tidak setuju kalau kita menjegal siswa, kita memvonis siswa negatif. Sudah
selamatkan saja. Ya, selamat. Jadi kita tidak punya beban. Iya. Padahal dia itu akan jadi apa kelak? Mungkin dia jadi orang yang sukses gitu kan? Mungkin jadi tokoh. Ya kita kan tidak tahu, anak masih berkembang. Iya, Ya. betul ya. Itu kalau masih kita bisa mempertahankan meskipun absennya misalnya aduh kelewatan siswa misalnya ya. Iya. Mudah-mudahan ke depannya dia jadi soleh. Iya. Tapi agak susah ya Bu, benar Pak. Bagi guru mungkin enggak, tapi mungkin bagi ibu udah agak mudah. Apa sih yang membuat apa yang memudahkan ibu ketika membuat sebuah keputusan, mengambil sebuah keputusan? Ya kita niatnya aja, kita punya niat yang baik ya untuk guru, untuk siswa. Kita juga kan tidak boleh menjatuhkan harga diri guru ya, di bawah guru di depan siswa, di depan orang tua. Tapi juga kita harus membela mana yang bisa kita bela gitu ya. Nah, kalau misalnya udah parah banget ya, itu kan keputusan bersama. Ini bukan tanggung jawab saya sendiri, tapi keputusan bersama. Sudah kebijakan guru-guru dan keputusan orang tua misalnya. Ya. Kadang itu ya Bu yang sulit ketika ngambil keputusan, harus kata yang ini A, kata yang ini B, kata yang ini C. Jadi meramunya mungkin ada trik khusus kan dari ibu? Iya, pokoknya kita ke niat awal saja. Bahwa kita positif ya niatnya, positif untuk siswa, positif juga untuk betul ya Bu, seperti itu. Mudah-mudahan pembelajaran buat saya. Terus dari semua keputusan yang ibu ambil gitu, dari setiap keputusan yang ibu ambil, ada nggak hikmahnya buat ibu ketika ibu mengambil sebuah keputusan atau sebuah kebijakan di sekolah? Hikmahnya ya saya merasa plong gitu kalau sudah diputuskan, nanti akhirnya mau A mau B gitu ya, saya merasa plong, merasa lega karena sudah dibicarakan dulu gitu. Kalau sebelum dibicarakan saya mengambil keputusan sendiri kan nanti akibatnya bisa saya merasa berdosa, saya merasa tidak bijaksana gitu kan, itu kan. Iya. Tapi kalau sudah dibicarakan, saya kan mengambil apa yang dipikirkan oleh guru-guru yang senior di sini ya. Iya. Yang ini juga yang muda-muda juga, kadang-kadang suka saya tanya gimana nih gitu kan. Jadi saya dapat masukan dari sana. Efeknya itu aja. Jadi saya merasa mengambil keputusan itu merasa lega gitu udahnya. Udah. Tapi ibu pernah nggak ketika ibu ngambil keputusan, setelah selesai ngambil keputusan, aduh ini tuh kayaknya salah ya, atau aduh kayaknya ada yang kurang, ibu pernah nggak ngerasa seperti itu? Pernah sih dulu waktu sana. Jadi gini, ada guru, ada kegiatan di sekolah, kemudian mungkin ada salah seorang guru kecewa gitu ya. Ya namanya kita ingin memuaskan keinginan para guru kan tidak semuanya bisa tercover. Kadang-kadang ada yang kontra, ada yang mendukung gitu kan. Nah, waktu itu saya sampai dilema karena tiba-tiba guru tersebut mengundurkan diri. Iya, dari kepanitiaan. Astagfirullahaladzim, ini salah saya apa ya? Dilanjutkan ya Bu. Kalau saat ibu ngambil keputusan, pernah nggak sih Bu ada, terutama kalau misalkan berhubungan dengan anak juga, atau sebetulnya proses pengambilan keputusan itu harus langsung ibu yang memutuskan, apa harus dari bawah dulu misalnya? Iya, itu tergantung kasusnya sih ya. Iya. Tergantung kasusnya. Kebanyakan memang kita selesaikan atau dengan cara musyawarah. Ya. Saya mengambil mendapat pendapat dari guru-guru, kemudian juga dari anak ya, keterangan dari anak dan orang tua memang itu berkaitan dengan masalah siswa. Pernah nggak Bu, ibu melibatkan orang tua murid untuk mengambil sebuah keputusan untuk kebijakan di sekolah? Ada sih, ya. Ada, tapi kebanyakan sekolah yang memberikan kebijakan, ya. Itu
ayo masukan dalam dia pasti biasanya banyak yang bagus ya untuk dilaksanakan di sekolah. Iya, Bu. Banyak ilmu ya buat saya, Bu. Nanti mungkin jadi siapapun saya ke depannya, Bu, mungkin terutama buat diri saya mungkin nanti ke depannya, baik itu di rumah. Itu sebetulnya kebijakan keputusan ini tidak hanya buat di sekolah, tapi buat di rumah juga, buat anak gitu ya, Pak. Karena ini tuh bermanfaat. Bermanfaat banget. Terima kasih Ibu atas waktunya. Maaf mengganggu, juga maaf merepotkan. Tidak apa-apa. Maaf merepotkan banget gitu, Bu. Jadi harus beberapa kali juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf Pak mengganggu, Pak. Saya mau mengajukan beberapa pertanyaan, Pak, buat buat tugas saya di demonstrasi kontekstual sebagai CGP dalam pengambilan keputusan. Maaf diganggu ya, Pak, waktunya. Bapak, kalau bagaimana Bapak selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebijakan moral di sekolah Bapak yang Bapak pimpin? Dilema etika. Dilema etika atau bujukan moral, Pak. Untuk selama ini sebetulnya tidak ada perlakuan khusus dalam dilema etika ini, tapi ada hal-hal yang mungkin bisa langsung diidentifikasi langsung secara logika, ataupun mungkin saya harus berkomunikasi atau diskusi dengan guru-guru yang lain untuk mengerti etika ini. Jadi, oh iya. Jadi bisa langsung secara logika Atau ataupun juga harus didiskusikan dengan guru-guru yang lain bisa didiskusikan. supaya kita bisa mempelajari, menyimpulkan dilema itu untuk membuat keputusan yang baik. Yang baik, Pak. Jadi ada kasus dilema etika itu bisa secara logika dan langsung diputuskan sendiri, gitu ya, Pak. Atau bisa didiskusikan dengan dengan guru-guru di sekolah Bapak. Ya. Selanjutnya, Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus, terutama bila ada kasus yang bertentangan. Tapi pertentangan itu ada dua hal yang sama-sama benar, gitu, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Kalau untuk selama ini pengambilan keputusan, kalau seandainya masalah ini harus secara langsung diputuskan dan baik ke depannya oleh saya ataupun yang berkaitan, itu bisa langsung diputuskan. Dan kalau itu tidak berat masalahnya. Tapi kalau seandainya masalah itu berat atau memerlukan waktu atau memerlukan diskusi, saya perlu diskusi sama guru-guru yang lain. Bahkan apalagi berkaitan dengan siswa, itu harus berkaitan dengan guru BK, terus bahkan komite sekolah kita libatkan, bahkan orang tua kita panggil untuk mendiskusikan masalah ini. Jadi kita tidak bisa langsung mengambil keputusan kalau seandainya masalah itu berat. Jadi kalau ada masalah yang berat, ada yang ringan, mungkin ada masalah yang ringan bisa langsung Bapak putuskan sendiri, atau orang yang bersangkutan yang memutuskan sendiri, misalkan guru atau siapapun yang ada di sekolah Bapak. Tapi kalau putusan masalahnya menyangkut hal-hal yang berat, Bapak mengambil keputusannya itu diskusi dulu dengan yang lain, dengan guru, dengan komite, ya, dan orang tua mungkin. Terus langkah-langkah apa yang Bapak ambil ketika Bapak mengambil sebuah keputusan di sekolah Bapak?
ya langkah-langkah dulu tadi dilihat dulu dari permasalahan tersebut apakah bisa langsung secara diambil keputusan, kita ambil langsung. Kalau waktunya tidak bisa ditunda lagi, harus waktu itu, berarti kita langsung saya ambil keputusan. Tapi kalau seandainya itu juga kalau masalahnya ringan seperti yang tadi dikatakan. Tapi kalau masalahnya berat yang harus diskusi dengan orang lain, dengan guru-guru yang lain, ya saya berdiskusi dengan yang lain supaya dapat menentukan, terus dapat menentukan masalah itu harus gimana secara penyelesaian masalahnya. Itu aja. Jadi dilihat dulu kasusnya berat Dilihat dulu berat kasusnya. atau tidak, urgen atau tidak, Ya. gitu ya. Kalau memang masih tidak terlalu urgen, bisa didiskusikan dengan. Jadi hal apa nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Kalau hal yang sangat efektif itu ketika didiskusikan dengan yang lain, apalagi mungkin saya sebagai kepala merasa bisa nanti senior juga Bu ya. Jadi saya ada guru yang lebih senior, saya ambil keputusan dari mereka, kita diskusikan dulu. Jadi yang lebih efektif itu didiskusikan dulu sama guru yang lain, bahkan komite atau dengan orang tua. Berarti iya, hal yang efektif menurut Bapak itu berkolaborasi ya, berarti berkolaborasi dengan guru-guru atau apapun orang-orang yang berhubungan dengan keputusan yang akan Bapak ambil. Iya. Nah, terus selama Bapak mengambil keputusan nih pada kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak, apa sih Pak tantangan yang Bapak hadapi ketika mengambil keputusan itu? Kalau dalam tantangan pasti ya ada ya Bu ya. Iya. Ketika kalau saya mengambil keputusan, apalagi oleh langsung saya putuskan, itu takutnya ada guru-guru yang lain yang apa sih, yang lebih tahu tentang masalah itu. Jadi tantangannya, apalagi di sana mungkin ada guru senior, takutnya nanti pendapat dari guru senior lebih baik. Jadi saya itu tantangannya ketika diskusikan. Mungkin ini ya Pak, tantangannya itu ketika Bapak merasa karena Bapak ini kepala sekolah yang masih muda, Ya, itu. bisa dibilang gitu, sehingga Bapak lebih tantangannya itu bagaimana Bapak mengambil keputusan di area Bapak itu ada guru-guru yang lebih senior dari Bapak gitu. Jadi punya tantangan tersendiri ya Pak untuk mengambil keputusannya. Jadi terus kalau Bapak nih mengambil sebuah penyelesaian, mengambil sebuah keputusan dilema etika, apa Bapak langsung menyelesaikan hari itu juga, di tempat itu juga, atau sesuai jadwal itu juga, atau saat itu juga, atau prosedur apa sih, atau prosedur apa yang akan Bapak jalankan untuk mengambil sebuah keputusan itu Pak? Kalau untuk mengambil sebuah keputusan ya dilihat dulu dari urgennya, apakah ini masalah ini harus hari itu juga dan detik itu juga diambil keputusan. Berarti saya ambil keputusan dengan yang terbaik. Karena menurut saya pasti ini keputusan terbaik. Tapi ya kalau seandainya ini meskipun darurat tapi ini berat, ya kita diskusikan dengan yang lain juga. Jadi berkolaborasi yang tadi dikatakan. Iya. Berarti hari itu juga di tempat itu juga ya Pak? Tapi tidak ada aturan yang baku ya, belum ada Iya. aturan baku. Kita hanya aturan-aturan yang kita ambil aja. Jadi nanti dilihat kondisional saja sih. Tidak ada aturan yang baku. Selama Bapak mengambil keputusan nih Pak di sekolah Bapak, ada nggak orang-orang atau faktor yang mempengaruhi Bapak untuk mengambil keputusan itu di lingkungan Bapak? Ya faktor-faktornya dilihat dari kondisinya juga. Misalkan ada tadi senior atau misalkan orang tua Bapak yang aduh kata ibu Bapak gitu misalkan nggak boleh ngambil keputusan itu. Ya mungkin pasti ada. Ya kondisional sih Bu ya. Tergantung masalahnya. Jadi tergantung masalahnya, faktornya ya Pak, faktor yang menentukan atau orang yang menentukan keputusan Bapak dalam mengambil sebuah keputusan. Terus kalau Bapak nih setiap kali ada kasus, ada apa di kasus Bapak ngambil keputusan nih dalam sebuah permasalahan. Hikmah
yang Bapak ambil dalam pengambilan keputusan itu apa sih Pak? Hikmahnya itu banyak. Ternyata kalau ada sebuah masalah itu harus didiskusikan, meskipun kita bisa mengambil sendiri keputusan tersebut, tapi alangkah lebih baik kita berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, bahkan mungkin dengan komite sekolah ataupun dengan orang tua. Jadi nggak ada keputusan yang bisa langsung. Ya Pak, ayo Pak. Jadi ketika Bapak melakukan keputusan, mengambil sebuah keputusan terus merasa salah, aduh ada yang salah nih gitu. Tindakan apa lagi yang akan Bapak ambil untuk membetulkan yang salahnya itu? Dari tindakan tersebut pernah merasa mengambil keputusan itu mungkin saya salah ketika didiskusikan dengan guru yang lain, karena saya mengambil keputusan waktu itu harus detik itu juga, di jam itu juga tidak bisa ditunda lagi. Tapi setelah didiskusikan sama yang lain, ternyata keputusan yang saya ambil salah. Oke, dan tindak lanjutnya saya hari itu juga memanggil orang tua atau anak-anak tersebut. Tapi kalau seandainya tidak bisa hari itu juga, besoknya juga paling telat saya ambil untuk mendiskusikan apa yang telah saya diskusikan dengan guru yang lain. Ya, diskusikan lagi berarti, berkolaborasi lagi berarti ya Pak. Luar biasa. Berat ternyata ya Pak jadi kepala itu ya Pak. Satu lagi Pak, pertanyaan terakhir. Kalau nih di sekolah Bapak gitu ya, ada dua keputusan yang berbeda, maksudnya dua kepentingan yang berbeda antara guru A sama guru B gitu, tidak klop gitu. Bapak sebagai pimpinan, langkah apa yang akan Bapak ambil untuk menyelesaikan kasus kedua guru tersebut? Pasti di setiap sekolah atau di sebuah instansi ada yang keputusan itu ada yang pro dan kontra. Mungkin ada dua. Kalau setelah diskusi, keputusan itu menurut mereka benar, terus yang satunya lagi benar. Nah, itu mungkin jalan diskusinya lagi. Saya seorang pimpinan mungkin harus mengambil mana yang lebih bagus untuk mengambil keputusan tersebut, tapi tidak menyinggung dari pendapat dari dua guru yang tadi. Berarti harus diambil keputusan mana yang terbaik di antara keputusan itu ya. Terima kasih Pak atas waktunya, mudah-mudahan membantu saya dan mudah-mudahan jadi pelajaran buat saya ketika saya jadi pemimpin. Tidak hanya mungkin nanti pemimpin sebagai pemimpin seperti Bapak, tapi minimal pemimpin buat keluarga di rumah, buat itu mungkin lebih baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.